jawab dulu pra observasi. Mohon untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya. Nah, untuk yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini? Ya, tujuan pembelajarannya untuk memahami agar siswa tahu apa itu tentang fungsi, kemudian apa itu tentang relasi dalam tidak hanya dalam bentuk matematika saja tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari jelas namanya biasanya sih lebih banyaknya ke tokoh-tokoh konkret. Oke. Kira-kira yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini kira-kira apa saja? Ya, supaya siswa benar-benar memahami apa itu relasi fungsi, kemudian bagaimana menyelesaikan suatu masalah fungsi, ada fungsi dari domain, kodomain, ada ring, terus kemudian ada inverse, itu salah satu penyelesaiannya. Lalu strategi apa sih yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai? Ya, strateginya yang pasti nanti sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan membuat lulus dulu ya, supaya mereka tahu. Terus kemudian juga nanti dengan diskusi, kemudian soal dan mengajak mereka aktif bagaimana cara menjawab soal. Baik, sepertinya dari perencanaan ini sudah saya lihat cukup matang ya Pak ya. Dan semoga apa yang sudah direncanakan ini bisa diaplikasikan pada saat supervisi nanti, pada saat di kelas. Saya izin untuk observasi dan untuk diambil gambarnya juga gitu ya Pak. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih sudah mau ikut ambil bagian di pra observasi ini. Kita bertemu lagi di observasi. Terima kasih juga Bu Nopeng. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf ya. Jawab lah bagus Pak. Apa arti fungsi maksudnya? Ada yang tahu? Buku? Oh nggak tahu. Ya, Dio. Bukan. Oh iya siap. Ayo. Oke Dio, silakan. Relasi yang relasi aturan yang memaksakan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Apa tuh? Apanya relasi? Maksudnya relasi apanya? Sifat-sifatnya Pak. Bukan. Oh bukan. Ada yang mau bantu nggak? Bantu dong. Domain sama kodomainnya Pak. Domain sama kodomain. Oh bukan. Jawab terus. Oke, inilah dia penyanyi kita. Karis, coba dia. Maaf.
Ada. Jadi dari relasi itu punya 3 penyelesaian. Yang pertama dengan diagram panah, diagram lurus, dan diagram review. Oke. Karena kita sudah sampai ke Baik, terima kasih Pak Tio sudah datang di pasca observasi kita untuk supervisi yang sudah dilakukan. Kira-kira dari sebelumnya tujuan-tujuan yang ingin dicapai apakah sudah tercapai atau seperti apa? tujuan saya sampaikan tadi yang di kelas tadi sudah tercapai. Berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi tanpa kendala sih dari semua yang sudah saya siapkan semua itu sudah berjalan sesuai dengan Kira-kira ada hal-hal yang sudah baik dan apa saja yang belum baik dan bisa diperbaiki? ya, hal-hal yang sudah baik tadi pada saat saya di kelas, di anak siswa merespon dengan baik, gitu ya. Merespon dengan cepat dan aktif, gitu ya. Ketika materi disampaikan, sebelum materi juga diberikan stimulus, gitu ya. Meskipun butuh pemancingan lagi supaya mereka mau menjawab gitu. Nah, itu akan terus saya pertahankan supaya nanti mereka dapat cepat memahami ya, dengan cara istilahnya ya boleh serius banget tapi juga memberikan mereka hiburan, candaan. Supaya mereka juga ternyata matematika itu juga ada asiknya. Tidak terlalu menakutkan. Ya, tidak menakutkan. Ada contoh-contoh konkretnya lah istilahnya. Untuk hal-hal yang mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Ya, hal-hal yang perlu ditingkatkan yang pasti nanti lebih variatif ya dari yang sebelumnya. Misalkan ada tambahan mengenai contoh konkret, misalkan yang supaya mereka lebih memahami. Kalau misalkan tadi materinya tentang fungsi, gitu kan. Jadi tidak hanya bentuk angka tapi juga bentuk realita. Dan mereka lebih mudah untuk memahaminya. Kalau konkret Ntar saya potong. Bentar ya Pak Yudi, maaf dikit lagi. Lalu kira-kira tantangan apa yang Bapak rasakan atau Bapak hadapi saat pembelajaran tadi? tantangan. Nah ini kalau kebetulan hari Senin itu pelajaran matematika bersamaan dengan jam olahraga. Jadi ternyata di kelas yang saya masuk itu anak-anak olahraga dahulu. Jadi ya maaf kondisinya tenaganya mulai lelah atau mungkin mulai berkurang. Nah ini yang perlu disikapi. Mungkin juga bagaimana saya harus membuat fresh lagi ya. Memang nggak semua siswa itu tenaganya terkuras karena olahraga, tapi setidaknya kita anggap bahwa mereka sama, bahwa mereka tetap harus saya buat ya fresh juga. Mungkin dengan ice breaking, dengan permainan dahulu, nah itu. Tapi tadi kebetulan ya pas lagi fresh. Tapi kan ya namanya habis olahraga meskipun freshnya di awal, tapi begitu ntar mendekati tengah-tengah udah mulai ya. itu yang perlu disikapi ya. Ada variasi lah istilahnya. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya tindak lanjut yang
pasti tetap akan saya pertahankan. Ya tadi yang perlu saya buat variasi, buat perubahan supaya dari pertemuan pertama dengan pertemuan berikutnya itu tidak harus sama. Kalau misalkan memang perlu ada game, ada permainan yang sesuai dengan materi akan saya tambahkan. Lalu kemudian nanti kalau pada saat menjelang ulangan atau menjelang ujian, tentu nanti soal akan saya buat variasi supaya mereka lebih memahami atau lebih siap lah istilahnya dalam menghadapi ujian atau ulangan lah istilahnya. Soal-soal dari yang mudah, dari yang sedikit naik sulit, nanti sampai ke hot. Minimal ada 1 atau 2 soal yang setidaknya mereka harus bisa gitu. Itu sih. Oke. Saya rasa untuk observasi kali ini sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Dan saya juga melihat bahwa anak-anak antusias dalam belajar gitu. Dan mungkin untuk tantangan-tantangan yang Bapak hadapi tadi bisa kita siasati bersama Iya. saat nanti kombel berikutnya Iya. kita bisa cari jalan keluarnya seperti apa begitu ya Pak ya. Terima kasih Terima sudah kasih. mau hadir untuk observasi kali Iya. ini. Baik. Semoga kita bisa memetik yang baik-baiknya Ya. dan hal-hal yang kurangnya bisa kita perbaiki di selanjutnya. Terima kasih Baik. banyak Bapak. Terima kasih Bu Noven, Bapak. terima kasih Bu Rahma. Rahma. Baik. Saya boleh undur diri. Iya. Baik. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu